Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ketemu lagi dengan gua Butch di AB Stories. Kali ini gua akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan dari sahabat AB. Mungkin kalian pernah nonton film yang judulnya Makmum. Kejadiannya hampir sama persis seperti itu. Bagaimana ceritanya? Gini ceritanya. Saat ini gue akan bacain cerita yang dikirimkan dari Ica. Ica ini asalnya dari Tasikmalaya, kuliahnya di Jakarta. Nah, waktu dia kuliah, itu dia dipaksa tuh. Bukannya dipaksa, dia terpaksa tinggal di asrama wanita yang tidak jauh dari posisi kampusnya. Di asrama tersebut, si Ica punya teman, namanya Eci. Kita sebut aja namanya Eci. Nah, posisi kamarnya tuh mereka depan-depanan. Ya, mereka sering ngumpul, sering main bareng, menghabiskan waktu berdua. Ya, semacam itulah. Nah, di sini kita langsung ke ceritanya nih. Ica menceritakan, tepatnya pada waktu itu hari Kamis, malam Jumat. Tanggal dan bulan dia lupa. Yang jelas itu hari Kamis, malam Jumat. Gitu katanya. Oke. Dan sekitar jam 11 malam, dia tiba-tiba bangun tuh. Bangun karena pada hari Kamis itu, dia melakukan kegiatan di kampus. Banyak kegiatan yang dilakukan di kampus, sehingga membuat dirinya itu lelah, capek. Jadi begitu sampai di asrama, dia pulang, masuk kamar, terus tidur. Nah, waktu dia tidur, lewat tuh sholat maghrib, ya kan? Sholat maghrib lewat, dia bangun jam 11 malam. Nah, tiba-tiba dia keinget, gue belum sholat isya nih. Ya udah, sontak dia bangun dan bergegas untuk melakukan sholat isya. Belum sholat isya, dia ngambil wudhu dulu tuh ke kamar mandi. Kamar mandinya di asrama itu posisinya di luar dari kamar maksudnya. Kamar mandi tersebut itu agak jauh dari kamarnya si Ica. Ya, sontak dia memberanikan diri lah untuk mengambil wudhu di kamar mandi tersebut. Karena udah jam segitu, teman-temannya udah pada tidur, udah pada nutup pintu kamar tuh semuanya, termasuk si Eci, ya kan? Nah, sampai deh nih Ica di kamar mandi, ngambil wudhu seperti biasa, nggak ada yang aneh. Setelah dia ngambil wudhu seperti biasa, baliklah dia ke kamarnya. Siap-siap menggelar sejadah, pakai mukena, bersiap untuk sholat. Nah, dalam posisi ini kemungkinan si Ica ini lupa ngerapetin pintunya, gitu. Jadi posisi pintunya itu mungkin nggak tertutup rapat ya. Dan kemudian sholatlah si Ica. Pada rakaat pertama, kedua tidak ada masalah. Dia mencoba khusyuk dalam sholatnya. Namun, pas duduk di antara dua sujud, di rakaat ketiga, Ica kayak ngerasa di belakangnya itu ada yang mengikuti bacaan sholatnya. Semacam jadi makmum lah. Dia ngerasa seperti itu. Nah, sontak dia kaget nih. Kaget. Kemungkinan ya dia berpikir temennya si Eci
tanpa dia sadari masuk dan mengikuti menjadi makmum. Itu yang ada di pikiran dia. Namun, dia tetap berusaha positif. Oke lah, itu si Eci yang ngikutin gua jadi makmum. Dia berusaha untuk fokus di dalam sholatnya. Nah, setelah di rakaat keempat, dia makin penasaran nih. Karena memang benar-benar bikin penasaran. Siapa di belakang itu? Akhirnya, sewaktu dia sujud, dia coba tuh ngelirik ke belakang. Ternyata memang ada sosok yang mengenakan mukena. Nah, di situ dia mulai berpikir tambah positif. Oh, ini si Eci jadi makmum gua. Ya sudah, diselesaikanlah sholat itu. Setelah salam, si Ica ini nggak langsung ngelihat ke belakang. Nah, dia langsung tuh ambil Yasin di rak, posisinya rak itu di samping dia sholat. Langsung ambil aja, bacalah tuh. Sebelum baca Yasin dia baca doa yang lain, lalu dia baca Yasin. Begitu dia selesai baca Yasin, maka dia membalikan badannya untuk memastikan benar atau tidak itu si Eci. Si Eci itu dia terkadang tiba-tiba main masuk aja tuh ke kamar tanpa diketahui oleh si Ica gitu. Saat dia ingin memastikan sosok yang di belakangnya dia itu benar Eci atau tidak, nah, dia memastikan dengan menoleh ke belakang. Hanya menoleh. Begitu dilihat, ternyata bukan Eci, tapi sosok, benar-benar ada sosok wanita mengenakan mukena layaknya seperti sedang menjadi makmum. Pada saat dia menoleh, sontak dia kaget. Wajahnya memang tidak terlihat jelas, tapi yang dia yakini bahwa dia tidak mengenal sosok itu. Belum pernah melihat sekalipun di asrama tersebut sosok yang dia lihat itu. Siapa kamu? Nah, pada saat itu si Ica yang melihat di belakangnya itu bukan si Eci, dia serasa tidak bisa menggerakkan badannya karena kaget. Dia ingin bergerak, tidak bisa. Hanya terpaku melihat sosok tersebut. Lalu, sosok tersebut memberi pesan kepada si Ica. Jangan pernah kau tinggalkan sholatmu, walaupun kau dalam keadaan bahagia. Nanti di saat kau tidak bahagia, kau akan merasakan kehancuran tanpa sholatmu. Semakin merinding si Ica mendengar perkataan dari sosok tersebut. Sekali lagi, pada saat Ica dalam posisi ketakutan dan tidak bisa bergerak, dia ingin sekali lagi mencoba menegaskan seperti apa raut dari sosok tersebut. Karena sosok tersebut hanya menunduk seperti sedang membaca ayat Al-Quran tersebut. Pada saat itu juga si Ica dalam hati langsung mengucapkan Astaghfirullahaladzim, dan tiba-tiba badannya dia bisa bergerak. Sontak dia langsung lipat itu sejadah dan mukena dan menaruhnya di laci sebelah tempat dia melakukan sholat. Dan pada saat itu juga, saat dia menoleh ke belakang, itu sosoknya sudah tidak ada, hilang entah kemana. Setelah sosok itu menghilang, si Ica masih dalam posisi ketakutan nih. Akhirnya ya sudahlah, dia berpikir positif karena
Di situ sosok itu hanya berpesan kepada si Ica agar tidak meninggalkan sholat. Dan setelah itu dia mencoba untuk kembali tidur. Sebenarnya dia masih bingung. Sebenarnya siapa ini sosoknya? Kenapa tiba-tiba ada di kamarnya? Kenapa tiba-tiba dia ada di belakang saat sholat? Dan semenjak kejadian itu, Ica tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap melakukan sholatnya, dan dia mengalami arti dari kata-kata yang dilontarkan dari sosok tersebut. So, begitulah cerita dari si Ica yang menceritakan bahwa saat dia sholat itu diikuti oleh seorang sosok wanita. So, pesan yang bisa kita ambil dari cerita si Ica ini adalah kita tetap berserah diri kepada Tuhan, mendekatkan diri, menjalankan perintahnya, dan menjauhkan larangan. Oke, kalau menurut gua, sosok yang mengikuti atau hadir di ruangan atau di kamar Ica ini mungkin sosok yang disebut jin Islam mungkin ya, sebagai penjaga asrama yang memastikan bahwa penghuni-penghuni asrama itu dalam keadaan baik. Yakinlah mereka ada dan berbagi ruang dengan kita. Hanya dengan kekuatan doalah yang dapat menguatkan iman kita. So, gak usah takut, serahkan semua pada di atas. Sekian cerita hari ini. Gue Butch, Abi Stories, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang punya cerita-cerita mistis atau horor, bisa berbagi dengan kita. Bisa di DM ke IG atau ke email kita. Apabila cerita lu menarik dan bisa kita tayangkan di AB Stories, salah satu merchandise-nya akan kita kirim gratis. Tapi kalau lu mau beli merchandise ini, nanti infonya ada di IG kita. Buat yang belum subscribe, subscribe. Di like juga, jangan lupa nyalain loncengnya biar lu semua dapat notifikasi kalau update cerita baru dari kita. Oke?